Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Cak Bowo tentunya. Cak Bowo, ya. Ini saya dengar banyak sekali ya pasal-pasal baru ya, tambahan lah istilahnya ya di Undang-Undang Anti Terorisme yang baru ini. Ya. Apa aja sih Cak Bowo? Oh iya, yang berat ini pasal 25. Pasal 25 itu sampai 26, 27 itu menyangkut hubungannya dengan masa penyidikannya. Oh, 120 hari. Tersangka ya ini? Iya, ini masih penyidikan ya, belum persidangan. Oh iya iya. Nah, iya, ini iya. di luar saya buktikan bahwa ini sudah di luar kuhap. Oh gitu. Ya, hanya penyidikannya. Ya 120 hari ditambah ya toh 60 180 ditambah 20. Jadi di dalam penyidikan itu 200 hari. Harusnya ya? Bukan harusnya, undang-undang nih. Undang-undangnya? Oh, iya, undang-undang. Kalau kuhap kan hanyalah penyidik 20 ya, untuk 40 kan, tambah itu. Tapi kalau ini penyidikannya sampai 200 hari. Oh, ya. Ya kawat ini, panjang. Ya. Jadi kenapa kok seperti itu? Nah, Jadi itu tahu apa itu artinya? supaya tahu nanti penyidikan dalam akar-akarnya. Oh, jadi supaya bisa Jadi diberantas mengusut ya. akar-akarnya kemana? Akar-akarnya. Ke jaring-jaringannya. Ini sampai ke sana, makanya Ya. berpanjang. Panjang sekali ya. Ya. Oh, oke. Jadi 25 itu ya, pasal 25. 25. Ya. Coba. Nah, itu ada 120. Ya. Tambah 100 lagi. hari, ya. Coba 26. 60 hari ya. 60 hari tambah lagi. Yang ayat terakhirnya tambah 20 hari. 20 hari, ya. Wow, panjang juga ya. Panjangnya penyidikan nih, Mbak Yu. Belum sampai ke persidangan ini. Tapi sampai ke pengadilan biar memperpanjang 20 hari. Ya. Oke. Pengadilan bisa untuk panjang, jadi melibatkan pengadilan juga. Nah, kalau kita bicara seperti itu juga sekarang bicara masalah tentang kompensasinya juga. Ada kompensasinya dalam pasal 43-nya. Coba dilihat kompensasinya. Ya. Nah, meskipun sebelumnya sudahnya undang-undang ini terbentuk dapat kompensasi. Nah, ini penting. Ya. Nah, kemudian di samping itu juga ada pasal juga yang mengatur tentang hubungannya dengan kalau latihan di luar negeri. Ya, ini baru preventifnya bisa dikena juga 16-nya, pasal 16-nya ya. Nah, ini banyak pasal-pasal yang merupakan bagian ada penambahan dari revisi ini. Betul. Jadi pencegahan sampai pemberantasan. Iya. Sampai penyidikan, sampai ancaman. Jadi ancamannya, alhamdulillah lebih berat kalau tentang hubungannya dengan revisi ini. Oh, oke. Jadi beratnya apa? Beratnya penyidikannya ini nggak main-main. Iya. Belum tentu seorang pengacara penasihat hukum ketika tangkap belum bisa untuk mendampingi. Kenapa bisa gitu, Cak? Karena ini undang-undang diatur dengan undang-undang yang luar biasa sekali. Karena memang efeknya juga luar biasa. Luar biasa. Ya. Efeknya juga nyawa pada orang yang tidak berdosa. Kecuali orang berdosa, udah perang ini enggak. Contohnya di gereja, nanti bisa-bisa di jalanan, bisa-bisa di mana saja, di mal-mal. Ini berbahaya sekali. Apalagi yang pas kebetulan lewat ya, yang nggak ngerti apa-apa. Iya. Tiba-tiba. Makanya kalau ini belum siaga, belum dicabut, jangan ke mall nih. Ke pasar gitu. atau pasar Senggol. Waduh, ya, aman, nggak mungkin pasar Klempeng ada bom. Yang ada bom itu di mall biasanya ramen itu. Cak, jangan ngasih ide, Cak. Apa? Jangan ngasih ide. Saya jadi takut. Ini untuk sementara demikian. Tapi nggak usah takutlah dengan bom. Tapi Bunda Bendi kalau itu berarti ya wassalam juga. Ya, no? Makanya penting sekali. Sekarang ini banyak penjagaan. Ya. Saya lihat tadi jalan dari khususnya tol. Nggak tahunya di pasar Turi. Itu nih. Kenapa, Cak? Oh, banyak tentara sekarang, siaga semua. Seneng saya. Oh iya. Iya. Yang Cak Bowo bukan? Bukan. Cak Bowo lewat. Saya ngelahirin loh. Ini ada tentara lewat. Ya, seperti itu. Ya, maksudnya lagi siaga satu ya, Cak Bowo ya. Nah, banyak lah. Inilah arti teror dalam pasal 1 ayat 1 itu harus kita kaji ya. Teror itu orang yang ada rasa ketakutan, tidak tenang, ada ancaman.
Nah ini sudah teror ini. Nah ini dalam preventifnya bisa ditangkap. Ya. Contohnya, saya buntuti aja, ya ning waria, ini kena loh. Ning waria loh kok diteror buntuti ini kena ini. Arti pasal 1 ayat 1. Jadi membuat orang tidak tenang, ketakutan dengan teror itu kena. Oh, walaupun itu tidak secara langsung misalnya ngebom gitu. Enggak. Oh, enggak ya. Artinya ini definisinya aja tuh lebih luas berarti. Lebih luas ini. Artinya. Jadi artinya jangan sampai orang itu menakut-nakuti orang. Ini bentuknya teror. Bukan teroris orangnya, tapi ini bentuk-bentuk teroris demikian rupa. Sehingga dikaji ketika ada orang ada kusak-kusuk dan sebagainya lapor itu bisa kena. Bisa lapor di TNI, bisa lapor di Polri. Karena PRI sudah ada payung hukumnya sudah. Membantu juga. Dalam arti membantu kan bisa saja dia itu ketika menemukan ini. Nah nanti akan diatur pada penpesnya nanti. Iya, ini kembali lagi ya Cak Bowo yang kemarin yang buat kita juga prihatin, sedih, miris, campur marah itu kan kemarin waktu aksi bom bunuh diri di 3 gereja itu kan keluarga semua ya. Itu yang melibatkan anak juga. Padahal mungkin kita melihat bisa jadi sang anak itu mungkin ya nggak kepengen seperti itu ya Cak Bowo ya. Itu kan sedih sekali gitu ya. Tapi diajak oleh orang tuanya. Nah itu kembali lagi ya yang ke masalah bagaimana perlakuan hukumnya ya ketika aksi terorisme itu sampai melibatkan anak itu tadi sempat disebutkan Cak Bowo ya hukumannya ditambah sepertiga ya Cak ya. Sepertiga itu tambah sepertiga. Tapi kalau sudah mati apanya ditambah? Oh iya. Iya kan? Betul. Kecuali kalau yang belum mati. Nah ini yang akhirnya apa Pak Jokowi ini agak kesal juga ya. Akhirnya ya tadi memanggil 3 angkatan ya, Kopsus itu ya, komando ya toh, operasi gabungan khusus tadi, panggil nih. Ini gimana nih ada masalah nih seperti ini. Ini negara ini diacak-acak dengan teroris nih. Nah, ini belum terbentuk, tapi sudah memintakan seperti ini. Ya dari Pak Muldoko memberikan satu statement ini loh, Kopsus ini akan terjadi. Apa yang hukumnya nanti penpes akan terjadi. Maksudnya dianukan lagi lah, dibangkitkan lagi untuk teknisnya itu. Nah teknisnya nanti, nah bagaimana nanti supaya apa? Supaya tadi jangan sampai nanti ada kebobolan lagi. Kalau kebobolan ini, waduh sakit semua. Tapi kemarin kerjanya Polri juga sudah bagus ya, Cak Bowo ya, buktinya kena semua. Iya setelah apa namanya aksi pengeboman itu terjadi kemarin itu, ya langsung. Tapi preventifnya, jadi pencegahannya belum. Iya betul. Bagaimana teroris itu tidak bisa masuk di sini? Makanya di dalam revisi ini pencegahannya penting. Iya betul. Jangan terjadi baru penanganan, enggak. Iya. Pencegahan yang penting ini. Nah, bagaimana pencegahan? Nah, sudah saya sampaikan. Ada Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Ya toh, itu nanti mengkoordinasi kalau ada orang dari Timur Tengah mau masuk ke Indonesia berbahaya. Ini harus ada asesmen, dilihat. Kalau enggak, bahaya ini. Nah, ini penting sekali. Diobati. Cara penanggulangannya apa? Jangan sampai nanti tahu-tahu dia meledak-meledak lagi. Itu. Jadi ini adalah gabungan antara instansi yang terkait. Sehingga membuat aman. Karena negara ini memang tanggung jawab melindungi keamanan. Iya. Jangan sampai yang lalu terjadi yang lalu. Tapi kita bagaimanapun mengapresiasi tentang Polri sudah ketangkap semua ya. Nah makanya karena kelalaian tadi akhirnya terbentuklah undang-undang teroris yang baru, yaitu pencegahan inilah. Sehingga orang laporan masyarakat harus tanggapi, jangan sampai dibiarkan saja. Jangan sampai seperti dulu lah, laporan dianukan saja. Nah, contohnya rumahnya orang terus dilempari, rumahnya orang digoda-godain, nggak boleh. Ini teror bentuknya.
Ini harus tanggap juga. Masuk itu juga? Masuk teror. Masuk juga iya. Ya, Cak Bowo. Oh. Mengamati orang, membuntuti orang, ini teror. Masuk dalam undang-undang revisi undang-undang teroris nih. Saya kira yang untuk yang tindakan-tindakan represif itu bukan, ya represifnya juga, tapi kan harus tanggap. Coba pasal 1 ayat 1 itu tentang apa arti teror kan gitu. Definisi unsur-unsurnya itu. Ya. Jangan seperti dulu lagi. Kalau orang mau menyimpan ini akhirnya ya tentunya ini. Ya. Orang ditegur, bawa apa itu? Gak tahu melawan, ini bentuk teror sudah. Bisa tembak mati nantinya. Oh. Apalagi melawan bisa nantinya akan terjadi. Iya. Jadi lengkap sekali ya. Lengkap sekali nih. Ya. Antara bab per bab, yaitu pasal per pasal. Makanya lama, Cak. Butuh 2 tahun loh untuk merevisi, Cak. Ya ini kepentingan politik. Jadi undang-undang ini dasar proses politik, makanya lama. Makanya ini kembali lagi saya merefresh kembali. Kalau kamu nggak jadi, saya buat perpu lagi. Dan nanti saya bangkitkan nanti, ya toh? Nah ini komando, operasi gabungan khusus ini. Iya, Cak, tadi kan sebenarnya menarik sekali ya. Apa? Misalnya andai kata masih belum disahkan juga revisi undang-undang anti terorisme, kan tadi katanya Cak Bowo kan perpu. Ya, Pak Jokowi bilang nanti saya buat perpu. Itu hak presiden, pasal 22. Bukan pasal 5 dan pasal 20, tapi pasal 22. Pembentukan perpu itu juga melibatkan DPR apa enggak, Cak? Oh, nggak usah. Terserah presiden berarti? Presiden dulu, baru DPR, enggak, tetap perpu jalan. Kalau DPR nggak setuju nggak apa-apa? Urusan nanti. Yang penting perpu jalan. Oh, ya. Hak prerogatif presiden selaku eksekutif. Ini kan lama. 2 tahun, ini. Saya bingung sama ini. Saya di DPR ini bingung saya. Contohnya begini. Ya. Membuat perpu lama. Apalagi membuat BW. Apalagi membuat KUHP. Apalagi membuat KUHD. Apalagi membuat peraturan yang lain. BW itu dari Belanda. KUHP itu dari Belanda. KUHD dari Belanda. Ya mungkin tadi banyak sekali yang dipikirkan Cak Bowo tadi kan banyak kan, tapi ya bagus juga sih. Saya baca, saya mikir ya. Iya. Saya bisa kok. 1 tahun bisa buat undang-undang berapa undang-undang. Gitu ya? Iya. Iya. Karena sudah tahu inti-inti apa yang menjadi apa tujuan dan maksud dan tujuan undang-undang. Ya mungkin 2 tahun itu kan ya. Saya S3 dokter nih. Tujuan. Dokter. Pemerintah juga kan. Kalau saya jadi ayo minta undang sini. Saya ini loh dosennya DPR kok gimana? Saya ini kan tahu. Kalau punya jadi DPR itulah cara kerjanya itu yang efektif. Ya nggak usah ngomong lah. Kalau ini dedes selesai gitu. Ya, tapi yang penting kan sekarang sudah disahkan. Oh, disahkan. Ya, alhamdulillah disahkan. Tapi kalau nggak ada ancaman, ada ketegasan dari DPA presiden, ini lama ruwet lagi nih. Karena ada persoalan kan, teror. Coba nggak ada teror, 5 tahun jadi nih. Masa? 5 tahun, 2 tahun udah tutut ini dan ini. Aduh macam-macam. Sudahlah, itu biarkan. Tapi sekarang sudah digedok. Kenapa? Kena ini yang emergensi mendesak. Kalau enggak, saya katakan tadi, buat perpu maupun Gapsus itu Pak ya, komando gabungan khusus ini. Ini bahaya nih. Kalau dulu Kamkom Tatib, kayak Pak Domo, mudah nih, habis sapu semua, tembak semua, petrus semua, mau apa? Ini yang saya takutkan. Kekhawatiran saya ini. Sudah nggak jalan undang-undang, mau apa? Kalau sudah ini keadaan seperti ini, alhamdulillah hari ini bisa di undang-undang teroris ini ada. Kalau enggak, perintah ini, Panglima juga tanggung jawab. Kalau seperti dulu, macam-macam, mau apa? Ada sekarang mulai, alhamdulillah ini undang-undangnya sudah ada, aturnya pasal 25, satu tanah 120, tambah 60, tambah 20. Kalau dulu itu tidak ada,
Zamannya Pak Soeharto itu, kalau tahan sampai kapanpun 18 tahun nggak ada, nggak disidangkan itu, nggak disidangkan, ya nggak? Ya. Gratis tuh, Cak. Bukan gratis, nggak ada hukum sana. Oh, iya. Hukum apa? Ini nggak ada, wonten ini. Kan dulu nginep gratis, Cak, maksudnya. Oh iya gratis. Tapi sana di Peleburu anak ya. Oke, kita break sebentar, Cak Bowo. Iya alhamdulillah. Ya. Oke, break sebentar ya, Cak Bowo ya. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.